Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamini washimal Kullu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwanul muslimin dan muslimat, sidang salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan malam yang ke-10 ini Allah masih memberikan pada kita berbagai kenikmatan, di antaranya adalah kenikmatan iman, sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat memenuhi sebagian dari perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan jazakumullah amal ibadah yang telah kita laksanakan, khususnya selama bulan Ramadan ini, puasa kita, tarawih kita, witir kita, tadarus kita, infak sedekah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kita panjatkan baik di siang hari ketika perut kita lapar maupun di malam hari juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah. Tema renungan kita pada malam hari ini, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, adalah merupakan bagian dari penggalan firman Allah dalam surat Saba ayat yang ke-15, di mana Allah SWT berfirman menjelaskan pada kita semua yang ini adalah merupakan jawaban dari Allah atas pertanyaan sahabat tentang orang-orang Saba, di mana setelah pertanyaan dari sahabat, Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana tersebut tadi dalam firman Allah dalam surat Saba ayat yang ke-15, 16 dan 17. Di ayat yang ke-15 Allah berfirman, Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun. Sungguh, kata Allah, bagi kaum Saba di tempat tinggal mereka, di negara mereka itu terdapat ayatun, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda itu? Yaitu jannatani an yamini wa shimal, yaitu dua buah kebun. Yang dua buah kebun itu terletak di sebelah kanan dan kiri dari bendungan yang telah mereka upayakan. Yang dua kebun itu Allah tumbuhkan darinya berbagai buah-buahan, sehingga Allah meminta kepada kaum Saba, Kulu min rizqi rabbikum, makanlah dari rezeki yang Allah berikan pada kalian, waskurulahu, dan bersyukurlah kepada kalian. Kemudian Allah menutup firman-Nya, baldatun thayyibatun, negerimu negeri Saba ini adalah negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabbmu adalah Maha Pengampun. Jazakumullah. Dua hal itu, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah sekarang ini menjadi dambaan semua orang. Yang pertama adalah wa rabbun ghafur, bahwa Allah itu Maha Pengampun
tentu kita semua menginginkan agar kita sebagai hamba Allah yang banyak berbuat kesalahan, baik yang kita sadari ataupun tidak, tentu sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Innallaha ghafurur rahim. Dan di bulan Ramadan ini jemaah adalah momentum yang terbaik untuk kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Karena malaikat Jibril pernah berdoa, yang doanya itu adalah melaknat kepada orang-orang yang menemui bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan nanti usai tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengaminkan, amin. Jemaah, bagaimana kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah? Tentu apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul yang sudah sering kita dengar, man shoma ramadhana atau man qoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau barang siapa yang menunaikan ibadah sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, sehingga puasanya, sehingga sholat malamnya itu dilaksanakan dengan penuh perhitungan, semuanya diperhatikan. Ketika berpuasa, bagaimana makan sahurnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana sikapnya, dan seterusnya. Ketika kita melaksanakan sholat malam, kita mulai dari bagaimana wudhu kita, dan seterusnya. Kalau itu sudah kita perhatikan dengan baik, insya Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Apakah itu dosa-dosa kecil saja atau besar? Menurut saya pribadi itu tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi yang penting adalah Allah akan mengampuni kita manakala kita melaksanakan ibadah siam dan ibadah sholat lail selama Ramadan ini, imanan wahtisaban. Itu poin yang pertama, jemaah. Yang kedua, baldatun thayyibatun, negerimu adalah negeri yang baik. Jemaah, kalau saya merenungkan firman Allah termaktub dalam surat Saba ayat 15 ini, kayak-kayaknya gitu ya, negeri Saba itu mirip-mirip dengan Indonesia yang kita cintai ini. Apapun di negeri kita ini jemaah ada. Kalau kita berjalan ke barat misalnya, kita temukan di sana ada irigasi Ludakung, Ludoyo Tulungagung, yang itu airnya mengalir dengan baik. Di kanan kirinya sawah menghijau, ketika mau panen menguning, dan juga tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kalau kita berjalan ke Lampung misalnya, di sana juga ada irigasi yang dibangun oleh Belanda bahkan, yang sekarang dikembangkan lagi. Di kanan kirinya juga sawah dan berbagai tanaman lainnya tumbuh dengan subur. Jemaah, sayangnya Allah minta kepada kaum Saba, waskurulahu, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Tampaknya karena kaum Saba dibuai dengan berbagai kenikmatan Allah yang begitu melimpah, lalu lambat laun mereka melupakan kepada Allah. Jemaah, firman Allah di ayat yang ke-16 dan 17 menjelaskan, karena mereka tidak bersyukur pada Allah, maka Allah datangkan banjir bandang yang besar yang meluluh lantakkan bendungan yang telah mereka usahakan itu, sehingga bendungannya pun porak-poranda. Dan Allah ganti dua kebun yang digambarkan subur, tanahnya baik, menjadi kebun yang tanahnya jelek, tandus, dan tumbuh berbagai tanaman yang buahnya pahit. Jemaah, Allah menjelaskan pada kita dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaannya. Jamarakumullah, kaum Sabak tampaknya kena peringatan Allah ini. Mereka yang telah Allah berikan nikmat yang begitu baik, lalu mereka ternyata tidak mampu mempertahankan keimanannya, ketakwaan kepada Allah. Lalu Allah datangkan musibah, Allah datangkan azab kepada mereka. Jamarakumullah, para mufassir memberikan pemahaman bahwa maksud dari firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukanlah kita mengubah keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik, tapi justru sebaliknya. Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah Allah berikan pada suatu kaum manakala kaum itu sendiri yang tidak mengubahnya, yaitu mengubah kondisi baiknya, kondisi imannya, takwanya kepada Allah diisi dengan berbagai dosa, dengan berbagai maksiat. Maka Allah tidak akan mengubah kenikmatan yang diberikan kepada kaum itu. Jamarakumullah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Banyak orang mengatakan sekarang ini kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak sedang baik-baik saja. Artinya jamarakumullah, negeri kita ini sesungguhnya, kalau orang mungkin mengatakan dengan istilah yang begitu provokatif gitu, saudara gitu ya, Bapak sekalian gitu ya, dan Ibu, katakanlah kita ini sudah mau collab gitu ya. Kita sudah mau collab. Berbagai sumber daya alam kita sudah dikuasai oleh asing. Ekonomi juga demikian, dan bahkan semua lini sudah dikuasai oleh asing. Jamarakumullah, kita merindukan baldatun thayyibatun, negeri kita yang baik, yang tanahnya subur, yang bisa membuat kita semuanya makmur. Kita tenang beribadah, kita tidak selalu diributkan dengan berbagai istilah yang menyudutkan umat Islam. Itu yang kita rindukan jamarakumullah dengan baldatun thayyibatun itu. Dan manakala kondisi kita ini berubah karena dulunya kita banyak bersyukur pada Allah, masyarakat kita terkondisi bersyukur pada Allah, lalu by sistem ternyata masyarakat kita lambat laun di bawah, menjauh dari rahmat Allah, menjauh dari rasa bersyukur kepada Allah. Maka jamarakumullah, baldatun thayyibatun harus kita perjuangkan secara bersama-sama, bukan nafsi-nafsi. Kalau kita mendapatkan maghfirah dari Allah, kita perjuangkan masing-masing kita, diri kita. Tapi kalau kita menginginkan baldatun thayyibatun, ayo kita harus bangkit bersama-sama mewujudkan negeri ini. Kita kembalikan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, sehingga apa yang pernah kita nikmati dulu, kita pernah beribadah dengan tenang, dengan tentram. Umat Islam beraktivitas apapun tidak ada kendala. Tidak ada istilah radikalisme, tidak ada istilah intoleran, tidak ada istilah larangan melaksanakan buka puasa bersama dan sebagainya. Bahkan juga tidak ada larangan untuk berkampanye dengan mengangkat ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jamarakumullah, kita merindukan itu semua. Dan itu dapat kita perjuangkan bersama-sama. Mari kita secara bersama-sama menyongsong masa depan kita, Indonesia yang akan lebih baik lagi di masa depan. Karena hanya dengan sistem, maka menggerakkan masyarakat semuanya menjadi masyarakat yang bersyukur pada Allah akan lebih mudah. Sebagaimana yang sekarang kita rasakan secara sistem, masyarakat dibawa kepada bagaimana harus melaksanakan berbagai kegiatan yang diberi atau yang diistilahkan dengan memelihara budaya lokal atau kearifan lokal. Tetapi yang banyak adalah kesyirikan. Dan itu hanya bisa diubah dengan sistem. Jamarakumullah, kita menjadi bagian dari sistem, dan mari kita menyongsong diri, menyiapkan diri kita
menjadi bagian yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi melalui berbagai agenda-agenda politik yang akan digelar oleh pemerintah khususnya di tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita kekuatan lahir dan batin, berikan pada kita petunjuknya, hidayahnya, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang Allah ridhoi, dan kita oleh Allah diberikan usaha yang panjang dan dapat bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.